Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Antum dari tadi ngalamun baik. Kenapa? Ada apa? Iya, ini jadi anak ngelamun gitu ya, bingung karena kondisi kita saat ini sedih juga ya melihat kegiatan semua kita kaum muslimin khususnya gitu ya, dari mulai kegiatan sekolah, kemudian kegiatan jualan, berdagang dan sebagainya, dan termasuk juga ibadah sholat gitu ya. Sudah beberapa hari ini tarawih di rumah gitu. Iya benar tuh. Iya, sholat fardu pun di rumah gitu kan, kita patuh terhadap anjuran dari pemerintah. Namun anak bingung ini ketika kita mendekati hari Idul Fitri gitu kan, sedangkan sunnahnya kita harus di lapangan. Nah, sedangkan anak belum paham nih tata cara bagaimana kita sholat Idul Fitri seandainya harus di rumah. Gitu. Anak bingung di situ. Iya, benar juga ya. Saya juga belum paham masalah itu. Gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih pada orang ramai gini? Ngomongin apa sih? Ini apa namanya Akil Heru dari tadi Ya. melamun terus. Katanya bingung masalah Idul Fitri nanti sholatnya seperti apa. Kan kita sholat tarawih di rumah, sholat fardu pun juga di rumah. Nah, untuk sholat Idul Fitri nanti gimana itu? Betul, Heru, kayak gitu. Iya, betul Gimana ya kira-kira? Mungkin antum ada solusi nggak? Anda tahu sih, biasanya sama aja sih mungkin sama sholat Idul Fitri yang biasa di lapangan. Cuman lebih bagusnya kita langsung tanyain aja ke ustadznya. Biar nggak- Ustadz ya. ya kita biar nggak debat-debat yang nggak bermanfaat gitu kan. Ide bagus tuh. Gimana? Nanya Ustadz siapa kira-kira? Kira-kira siapa tuh ustadznya? Siapa ya Perlu kita tanya. yang cocok buat jelasin ini? Siapa ya? Ini masalah fikih, jadi harus benar-benar lebih mengetahui lebih daripada kita gitu. Iya, benar gimana ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seorang kami ada sesuatu yang sangat penting sepertinya ini. Iya ini Ustaz. Ini kita dari tadi tuh bingung masalah sholat Idul Fitri. Gimana Iya. itu? Kan kita sholat tarawih di rumah, sholat Iya. fardu juga di rumah. Nah, sholat Idul Fitri gimana tuh Ustaz? Oh betul. Memang saat ini ya, di tahun ini, di bulan-bulan ini kita sedang dilanda musibah ya, terutama umat Islam itu adanya wabah corona. Ya. Biasa. Memang yang menjadi kegalauan kaum muslimin ya, ini sebenarnya karena memang antusias umat Islam dalam ibadah, yaitu sudah beberapa bulan ini tidak bisa melaksanakan sholat Jumat ya, sholat berjamaah di musola. Ya. Pertama ini memang ujian ya bagi umat Islam. Tentu kita harus lebih bersabar ya. Mudah-mudahan dengan ujian ini Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan pahala kepada kita. Kemudian juga sebenarnya mengapa kita sementara menghentikan aktivitas sholat berjamaah di masjid, kemudian juga sholat Jumat di masjid. Pertama kita menimbang secara maslahat syariah ini ya, yaitu di mana kita ingin menjaga nyawa jiwa umat Islam. Ya. Masalah menjaga jiwa umat Islam ini sangat ditekankan sekali di syariat Islam. Bahkan kita kenal ada maqasidus syariah al-khamsah, yaitu adalah tujuan diturunkannya syariah. Ya, ada 5, diantaranya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jadi kalau kita kumpul-kumpul di masjid ya, mungkin masih sholat rapat ya, ini sangat memungkinkan sekali ketika ada satu jamaah yang terkena COVID bisa menular kepada jamaah yang lainnya, dan ini mengakibatkan kepada yang lain adalah sakit dan bisa jadi malah menjadikan umat Islam ada yang meninggal, sehingga kita berhentikan sementara ya sholat berjamaah dan Jumat di masjid atau musola agar jiwa-jiwa kita terjaga, dan ini sangat ditekankan di dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua juga kita mentaati peraturan pemerintah ya. Bahkan ulama-ulama yang di Indonesia yang bergabung di MUI Pusat pun menganjurkan ya, agar kita sementara menghentikan aktivitas sholat berjamaah di masjid atau di musola, begitu pula sholat Jumat ya. Dan semua ini tidak ada tujuan lain kecuali agar umat Islam nyawanya, jiwanya terjaga. Itu seperti itu ya. Memang seperti yang disampaikan Akhi Irhas ya, Akhi Heru dan Akhi Ilyas ya,
tentang kegalauan tadi ya. Sebentar lagi kan juga mau masuk Idul Fitri ya. Kita tahu bahwa kalau Idul Fitri kan umat Islam ya, menampakkan syiar sholat di lapangan ya, ada sebagian di masjid. Dan ternyata kita juga masih dalam kondisi merebaknya wabah. Ini bagaimana ya? Insya Allah dalam masalah ini ada tata cara khusus dalam fikih ya. Bicara masalah sholat Idul Fitri ya, hukumnya dulu ini kita ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain. Bicara masalah hukum sholat Idul Fitri ya, itu ada ulama yang mengatakan wajib ya, fardu ain, maksudnya setiap orang wajib melaksanakannya. Ini biasanya di pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau ada juga ulama yang mengatakan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu misalnya di sebuah komunitas, atau di sebuah negeri, atau di sebuah wilayah, kalau sudah ada yang laksanain maka cukup, sudah mewakili, itu fardu kifayah. Ini dikenal di madhab Hambali ya. Adapun di madhab Syafi'iyah ya, yang dianut oleh kebanyakan orang Indonesia, mereka mengatakan bahwa sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah ya. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Sebenarnya terlepas dari ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi sebagai seorang Islam tentu tidak ada alasan untuk meninggalkan sebenarnya. Toh ini adalah merupakan syiar ya, syariat yang harus diselenggarakan setiap tahunnya ya. Dan ini juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini sebenarnya masih bisa dilaksanakan. Walaupun tadi ada peraturan PSBB ya, harus ada pembatasan agar tidak kumpul-kumpul ya, seperti di lapangan atau di masjid ya. Maka ulama di antaranya yang paling terkenal ya di mazhab Syafi'iyah seperti Imam Nawawi membolehkan sholat Idul Fitri sendirian ya, di rumah ya, seperti itu, sendirian di rumah. Jadi bicara masalah pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah itu ada dua. Pertama, jika memang dia sendirian ya, artinya tidak ada anggota keluarga yang lain, tidak ada istri ya, tidak ada anak misalnya ya, maka ini ulama membolehkan dia sendiri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bagaimana tata caranya? Sebenarnya tata caranya tidak beda jauh dengan sholat Idul Fitri yang lainnya ya. Hanya saja kalau sholat sendirian ya, nggak ada makmumnya ya, dia sendiri, itu tidak ada khutbahnya. Ada masalah bacaan ya seperti biasa. Lagi insya Allah saya akan jelaskan secara panjang lebar. Jadi pertama sendirian. Lalu yang kedua, bagaimana kalau dia melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah dan bersama keluarganya ya. Misalnya ada bapak ibunya, kemudian ada anaknya, atau di situ ada paman, ada bibi ya. Maka boleh dilaksanakan secara berjamaah tapi di rumah ya. Adapun pelaksanaannya itu nggak ada bedanya pelaksanaan seperti di tanah lapang, cuma yang bedain kan tempat saja, betul tidak? Ya. Kalau bersama kaum muslimin di tanah lapang, di lapangan, terus sebagian di masjid. Tapi kalau di rumah ya di rumah dan melaksanakan secara berjamaah. Dan juga tetap ada khutbahnya. Jadi diawali dengan sholat ya bersama dipimpin oleh imam, lalu kemudian selesai salam, maka imam kemudian memberikan khutbah singkat ya. Kemudian saya terangkan pula bahwa kita walaupun tidak keluar rumah untuk sholat Idul Fitri di lapangan, kita juga harus menjaga sunnah-sunnahnya ya. Ada diantaranya yaitu kita mandi terlebih dahulu, itu sunnah hukumnya. Kemudian juga memakai pewangian, kemudian juga memakai pakaian yang terbaik ya. Kemudian kalau Idul Fitri itu dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Berbeda dengan Idul Adha ya. Kalau Idul Adha kan memang menunggu hewan sembelihan ya, seperti itu. Kemudian ada pun masalah tata cara praktek sholat. Pertama-tama seseorang menghadap kiblat, tentunya disertai dengan niat melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu setelah itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, seseorang membaca doa istiftah, lalu kemudian membaca takbir tambahan di rakaat pertama yaitu 7 kali. Setelah itu
dia membaca surat ya. Adapun surat memang ada riwayat-riwayat sahih yang menganjurkan apabila seseorang melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu ketika di rakaat pertama dia membaca surat Al-A'la ya. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Atau juga berdasarkan riwayat yang lain, di rakaat pertama dianjurkan membaca surat Qaf, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Qamar ya. Namun bagi orang yang mungkin tidak hafal ya, boleh memilih surat yang ia mudah dia baca. Setelah itu seperti biasa sholat-sholat yang lainnya dilanjutkan dengan ruku, i'tidal ya. Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan kemudian sujud kembali. Setelah sujud dia masuk ke rakaat kedua dengan diawali takbiratul intiqal ya. Takbiratul intiqal itu perpindahan antara rakaat pertama menuju rakaat kedua. Setelah takbiratul intiqal ada tambahan pula takbir, yaitu 5 kali ya. Seperti pelaksanaan yang mungkin sudah dilalui dan diamalkan oleh kaum muslimin ya. Setelah takbir 5 kali tadi membaca surat ya. Boleh dengan surat yang tadi saya sampaikan ya, yang dianjurkan. Tadi yang kedua kan Al-Ghasyiyah atau surat Al-Qamar. Setelah itu ruku, kemudian i'tidal ya. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, dan kemudian tahiyat dan salam ya. Tadi saya sampaikan kalau dilaksanakan bersama-sama ya, yaitu bersama keluarganya di rumah, maka imam berdiri kemudian memberikan khutbah secara singkat ya. Karena memang mungkin ini awal pertama ya seorang bapak menjadi khatib ya. Ya menggunakan kalimat-kalimat yang mudah saja ya, seperti itu. Karena ini demi untuk menghidupkan syiar ya, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Walaupun di tengah-tengah wabah seperti ini, kita tidak meninggalkan sunnah yang mulia ini, yaitu sholat Idul Fitri ya. Yang mudah-mudahan kaum muslimin bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan lancar ya, dan juga akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan di rumah, baik dia sendiri maupun bersama keluarganya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu selesai, kemudian boleh saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya, seperti itu. Tata cara singkat pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk meninggalkan ya. Kalau ulama-ulama sudah membolehkan ya, tidak ada masalah, apalagi ada udzur syar'i yang kita ketahui ya, adanya wabah corona ya, seperti itu. Sebagaimana juga keringanan seseorang tidak melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid untuk sementara waktu. Ingat, ini sementara waktu ya, memang kondisinya seperti ini ya, tidak ada lain untuk mencapai maslahat ya. Mudah-mudahan semua ujian ini, terutama wabah corona ini, segera dihilangkan dari negeri kita. Amin. Penjelasan singkat ya, seperti itu ceritanya. Siap Ustaz, alhamdulillah teman-teman kita sudah menemukan jawaban atas kebingungan kita juga.